Halo, adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Kak Wahyu. Pada video pembelajaran kali ini, Kak Wahyu akan menemani kalian belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi sholat fardu. Nah, adik-adik, pernahkah kalian berpikir mengapa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari? Mengapa sholat disebut sebagai tiang agama? Dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita pelajari bersama dalam video ini. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian sholat. Tahukah kalian bahwa sholat merupakan tiang agama? Mengapa disebut demikian? Karena sholat menjadi penopang utama dalam kehidupan seorang muslim. Jika seseorang menjaga sholatnya dengan baik, maka ia sedang menjaga agamanya. Sebaliknya, apabila seseorang meninggalkan sholat, maka salah satu pondasi agamanya menjadi lemah. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa sholat wajib dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengerjakan sholat sesuka hati atau menundanya tanpa alasan yang dibenarkan. Adik-adik, secara bahasa, kata sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah syariat, sholat adalah ibadah yang terdiri atas rangkaian ucapan dan gerakan tertentu. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Lalu, mengapa kita harus melaksanakan sholat? Sholat merupakan salah satu bentuk pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat, kita bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan, memohon ampunan, serta meminta petunjuk agar selalu berada di jalan yang benar. Tidak hanya itu, sholat juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Jika sholat seseorang baik, maka amalan-amalan lainnya juga memiliki peluang besar untuk diterima. Sebaliknya, jika sholatnya tidak dijaga, maka hal tersebut akan memengaruhi penilaian terhadap amal ibadah yang lain. Baik, adik-adik, setelah kita mempelajari pengertian sholat, sekarang kita akan membahas tentang syarat wajib syalat. Syarat wajib salat adalah syarat-syarat yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan salat. Artinya, apabila syarat-syarat ini telah terpenuhi, maka seseorang memiliki kewajiban untuk menunaikan salat 5 waktu. Syarat yang pertama adalah beragama. Islam salat merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap muslim. Oleh karena itu, kewajiban sholat hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam. Syarat yang kedua adalah balik. Balik berarti seseorang telah mencapai usia dewasa. Menurut syariat Islam, pada masa ini, seseorang sudah mulai memikul tanggung jawab terhadap ibadah-ibadah yang diwajibkan, termasuk salat. Namun, sejak kecil, kita dianjurkan untuk belajar dan membiasakan diri melaksanakan salat. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar anak-anak dibiasakan melaksanakan salat sejak usia 7 tahun. Syarat yang ketiga adalah berakal sehat. Orang yang memiliki akal sehat mampu memahami mana yang benar dan mana yang salah, serta menyadari kewajiban yang harus dijalankan. Karena itu, salat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat. Syarat yang keempat adalah mumayyiz. Mumayyiz adalah anak yang sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta mulai memahami perintah dan larangan. Pada tahap ini, anak sudah dapat diajarkan tata cara salat dengan benar sebagai bekal ketika memasuki usia balik. Adik-adik, setelah kita mempelajari syarat wajib salat, sekarang kita akan membahas tentang syarat sah salat. Syarat sah salat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum seseorang melaksanakan salat. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka salat yang dikerjakan belum sah. Oleh karena itu, kita harus memastikan semua syarat telah dipenuhi sebelum memulai salat. Syarat yang pertama adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dapat disucikan dengan berwudu, sedangkan hadas besar harus disucikan dengan mandi wajib. Bersuci merupakan bentuk kesiapan kita untuk menghadap Allah. Syarat yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat salat dari najis. Sebelum sholat, kita perlu memastikan tubuh, pakaian, serta tempat yang digunakan benar-benar bersih. Kebersihan merupakan bagian penting dalam ajaran Islam dan menjadi syarat sah dalam melaksanakan salat. Syarat yang ketiga adalah menutup aurat. Ketika salat, kita harus mengenakan pakaian yang menutup aurat sesuai ketentuan syariat. Hal ini menunjukkan adab dan penghormatan kita saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat keempat adalah
Telah masuk waktu sholat. Setiap salat wajib memiliki waktu yang telah ditentukan. Syarat yang kelima adalah menghadap kiblat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, Makkah. Saat melaksanakan salat, kita harus berusaha menghadap ke arah kiblat sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Setelah kita mempelajari syarat wajib dan syarat sah syalat, sekarang kita akan membahas tentang rukun syalat. Rukun sholat adalah bagian-bagian atau ketentuan yang wajib dikerjakan di dalam sholat. Rukun merupakan inti dari pelaksanaan salat. Apabila salah satu rukun ditinggalkan dengan sengaja atau tanpa alasan yang dibenarkan, maka salat menjadi tidak sah atau batal. Oleh karena itu, setiap muslim perlu memahami dan melaksanakan seluruh rukun salat dengan baik sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita pelajari satu persatu. Rukun yang pertama adalah niat. Niat dilakukan di dalam hati sebelum memulai sholat. Niat menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain. Rukun yang kedua adalah berdiri. Bagi yang mampu, berdiri merupakan posisi awal dalam syalat bagi orang yang sehat. Namun, Islam adalah agama yang penuh kasih sayang bagi orang yang sakit atau memiliki kondisi tertentu sehingga tidak mampu berdiri. Diperbolehkan melaksanakan salat sambil duduk, berbaring, atau sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Takbiratul ihram menjadi tanda dimulainya salat. Setelah mengucapkannya, kita harus menjaga kekhusyukan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan salat. Rukun yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Surah Al-Fatihah merupakan bacaan yang wajib dibaca karena menjadi inti dari setiap rakaat dalam salat. Rukun yang kelima adalah rukuk dengan tumaninah. Rukuk dilakukan dengan membungkukkan badan hingga punggung lurus disertai ketenangan. Tumaninah berarti tidak turgesya-gesa dalam setiap gerakan, melainkan berhenti sejenak hingga posisi tubuh benar-benar tenang. Rukun yang keenam adalah iktidal dengan tumaninah, yaitu kembali berdiri tegak setelah rukuk. Setelah itu dilanjutkan dengan rukun yang ketujuh, yaitu sujud 2 kali dengan tumaninah. Sujud merupakan posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sujud hendaknya dilakukan dengan penuh kekhusyukan dan kerendahan hati. Rukun yang kedelapan adalah duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Pada saat ini kita memohon ampunan, rahmat, dan petunjuk kepada Allah. Selanjutnya, rukun yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir. Kemudian, rukun yang ke-10, membaca bacaan tasyahud akhir dengan benar. Setelah itu, rukun yang ke-11 adalah membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada beliau. Rukun yang ke-12 adalah mengucapkan salam, yaitu mengakhiri salat dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Terakhir, rukun yang ke-13 adalah tertib, yaitu melaksanakan semua rukun secara berurutan sesuai tuntunan Rasulullah, tidak boleh mendahulukan atau mengakhirkan suatu rukun tanpa alasan yang dibenarkan. Setelah mempelajari rukun syalat, sekarang kita akan membahas hal-hal yang dapat membatalkan syalat. Materi ini sangat penting agar syalat yang kita kerjakan tetap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama yang membatalkan salat adalah terkena najis. Misalnya pakaian atau badan terkena kotoran hewan, air kencing, atau najis lainnya yang tidak dibersihkan. Oleh karena itu, sebelum salat kita harus memastikan badan, pakaian, dan tempat salat dalam keadaan suci. Kedua, berhadas kecil, seperti buang air kecil, buang air besar, atau kentut. Jika hal ini terjadi ketika sedang salat, maka salat menjadi batal dan harus mengulanginya setelah bersuci dengan berwudu. Ketiga, berhadas besar, misalnya karena haid atau sebab lain yang mengharuskan mandi wajib. Dalam keadaan hadas besar, seseorang tidak boleh melaksanakan sholat sebelum bersuci terlebih dahulu. Keempat, terbukanya aurat, baik disengaja maupun tidak. Saat salat, kita harus selalu menjaga agar aurat tetap tertutup sesuai dengan ketentuan syariat. Kelima, melakukan gerakan di luar salat secara berlebihan, misalnya bergelanjalan, bermain, atau melakukan banyak gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Hal ini dapat menghilangkan kekhusyukan, bahkan membatalkan syalat. Keenam, tertawa terbahak-bahak, makan, minum dengan sengaja, atau tertidur lelap saat sholat. Perbuatan-perbuatan tersebut membuat syalat menjadi tidak sah, sehingga harus diulang kembali. Adik-adik, apabila seseorang mengalami salah satu hal yang membatalkan salat, maka salatnya menjadi tidak sah dan harus diulang kembali. Namun, sebelum mengulang salat, kita harus terlebih dahulu menghilangkan penyebab batalnya salat tersebut. Misalnya, jika berhadas kecil seperti buang angin, atau buang air,
maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Jika mengalami hadas besar, maka kita wajib mandi besar atau mandi wajib sebelum melaksanakan salat kembali. Begitu juga apabila badan, pakaian, atau tempat salat terkena najis, kita harus membersihkannya hingga suci terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum memulai salat, biasakanlah untuk memastikan bahwa kita telah bersuci, menutup aurat dengan baik, dan mempersiapkan diri dengan tenang. Dengan demikian, insya Allah salat yang kita kerjakan akan menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mempelajari pengertian, syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan salat, sekarang kita akan membahas hikmah salat. Hikmah adalah manfaat atau pelajaran yang dapat kita peroleh dari suatu ibadah. Salat bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Hikmah yang pertama adalah menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan salat secara rutin dan penuh keikhlasan, kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semakin terdorong untuk menjalankan perinonia dan menjauhi larangannya. Hikmah yang kedua adalah melatih kedisiplinan. Setiap salat memiliki waktu yang telah ditentukan. Ketika kita terbiasa melaksanakan salat tepat waktu, kita juga akan terbiasa menghargai waktu dalam belajar, bekerja, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Hikmah yang ketiga adalah membiasakan hidup bersih. Sebelum salat, kita diwajibkan berwudu dan memastikan badan, pakaian, serta tempat salat dalam keadaan suci. Kebiasaan ini mengajarkan bahwa kebersihan merupakan bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Hikmah yang keempat adalah melatih konsentrasi dan kehusyukan. Saat sholat, kita memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita belajar untuk lebih fokus, tenang, dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal di sekitar kita. Hikmah yang kelima adalah membentuk pribadi yang tertib dan teratur. Dalam sholat, setiap gerakan dan bacaan dilakukan secara berurutan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan disiplin, teratur, dan bertanggung jawab. Adik-adik, itulah beberapa hikmah salat yang dapat kita rasakan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga salat 5 waktu dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Sekian dari Kak Wahyu. Sampai jumpa di materi selanjutnya.